bikin tipe datanya. Ya, jadi pertama kita harus ngetik tipe datanya. Misal tadi kan ada tipe data integer. Jadi kita ketikin dulu integer gini. Ya untuk integer ditulisnya gini di C++, int kecil semua gini. Lalu setelah nulis tipe datanya diikutin dengan nama variabelnya. Misal kita namai data 1. Terus diakhiri dengan titik koma. Ya sebenarnya setelah nulis nama ini bisa dilanjutkan dengan sama dengan terus data yang ingin dimasukkan, misal 10. Cuma ya bisa langsung gini juga, jadi cuma dibikin variabelnya aja. Jadi bikin variabel bertipe data integer dengan nama data 1. Kalau pengen nambahin data setelah bikin variabel, itu tinggal panggil nama variabelnya, terus sama dengan, terus nilai yang pengen disimpan, ya misal 10. Terus ya misal kita pengen nampilin, untuk nampilin ini bisa pakai std, cout, ini terus diikutin ini panah ke kiri, panahnya kayak gini tapi. Terus untuk nampilin isi dari variabel itu tinggal panggil namanya di sini. Udah gini aja bisa sebenarnya. Nah ini yang di bawah sini kalau kelihatan ya ini ada g++ main.cpp. Nah main.cpp itu filenya ini, jadi si kodenya ini disimpan ke file yang namanya main.cpp. Jadi di sini fungsinya untuk mengcompile g++ main.cpp. Ya mungkin bisa ditambahin main.o, main. Jadi ini nanti waktu di-compile nanti file hasil compile-nya atau program aplikasi yang dihasilkan itu namanya apa. Ini bisa pakai main.o ini terus diikuti namanya. Misal ya bisa exe sebenarnya. Ya. Terus di enter. Kalau udah tinggal dijalani. Bisa. Oh, bisa. Jadi nanti akan tampil 10. Itu. Ya mungkin itu dulu. Ya mungkin bisa dilanjutin dulu ya untuk bikin tipe data itu dulu nggak apa-apa. Yang Oke, ini kemudian saya lanjutkan ke aritmatika ya. Nah, di sini aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, dan ada perbandingan namanya. Tapi di sini kita akan belajar tentang penjumlahan. Jadi kalau di BIM ini masih pakai Python, BIM. Langsung lanjut ke aritmatika aja, BIM. langsung praktek aja kan? Iya, soalnya kalau nggak praktek nggak bisa. Iya. Jadi ya langsung tak praktek. Jadi ini namanya operator aritmatika ya. Jadi ada yang namanya plus, minus, kali, bagi, sama modulus. Jadi plus ini ya untuk penjumlahan biasa, kalian juga tahu pasti. Terus minus juga pengurangan. Terus bintang ini digunakan untuk perkalian. Jadi mengalihkan dua bilangan itu bisa pakai bintang. Terus garis miring ini gunanya untuk membagi. Garis miringnya yang kayak gini ya, jangan yang kayak gini. Jadi yang dipakai yang menghadap gini. Kalau pakai ini kayaknya nggak bisa.
Terus yang terakhir ada modulus. Jadi modulus ini kalau kalian mungkin belum pernah dengar, modulus itu gunanya untuk mendapatkan sisa bagi. Jadi misal 5 dibagi 2 itu kan aslinya, ya mungkin kalau pakai bilangan desimal kan jadinya 2,5 gitu kan. Tapi kalau di modulus itu kalau kalian prorogapit nanti kan itu ada sisa 1 yang nggak bisa dibagi sama 2 gitu kan. Nah, si 1 ini kan nggak bisa dibagi 2 itu jadinya sisa bagi. Jadi tak tulis saja. Jadi misal 5 dibagi 2 itu kan hasilnya 2 sisa 1. Ya, seumpama kita ngitungnya gini, ya 2,5 gitu. Nah, si 1 ini adalah hasil modulusnya. Gitu. Jadi langsung tak praktekin aja. Untuk nulisnya ini sebenarnya sama aja gitu. Mungkin 10 ditambah 5 pakai STD inline ini biar nanti di akhir itunya langsung dikasih enter. Terus ya langsung aja biar cepat. Jadi untuk penulisannya sebenarnya sama aja kayak notasi matematika biasa. Cuma ya karakternya mungkin ini untuk perkalian beda, dia pakai bintang, dan buat pembagian dia pakai garis miring gini. Nah, di 10 tambah 5 ya 15, 10 kurangi 5, 5, 10 kali 5, 50, 10 bagi 5, 2. Gitu. Terus yang tadi modulus, misal 5 di modulus 2. Nah, untuk 5 di modulus 2 itu hasilnya 1. Jadi ya seperti yang tak jelasin tadi. Jadi 5 dibagi 2 itu kan hasilnya 2 terus sisa 1 kan biasanya kalau di prorogapit. Cuma biasanya diterusin jadinya ada komanya. Nah, kalau pakai modulus itu cuma diambil sisa baginya itu. Jadi pembagian yang enggak sampai koma gitu. Jadi sisa baginya langsung diambil. Mungkin selain itu ada juga kurung ya. Kalian ya pasti udah tahu lah kalau kurung. Jadi sama kayak di matematika. Jadi kalau kurung yang dikurung itu pasti dikerjain dulu. Nah, jadinya gini. Jadi 10 plus 5 dikerjain dulu. Baru min 5. Di misal gini. Ya hasilnya harusnya sama. Jadi ini dikurangin dulu, baru ditambah. Ya gitu sih intinya. Buat aritmatika sebenarnya sama kayak operasi matematika biasa. Ya sebenarnya untuk coding itu sebenarnya sama aja kayak matematika biasa, cuma ya yang mendasar aja. Mas, Ya, mau mungkin tanya dong Mas, ya itu seumpama kalau nggak pakai kurung, terus ya. awalnya itu dikurangi, terus yang operator yang kedua itu pakai dikali, itu yang dikerjakan kira-kira yang mana dulu Mas? Nah, itu ya itu sama kayak matematika biasa juga. Jadi ada pangkatnya itu kan perkalian dan pembagian dulu, terus baru penjumlahan dan pengurangan. Ya di bahasa pemrograman juga sama. Jadi
yang dikerjakan ya yang perkalian atau pembagian lebih dulu. Nah, jadi dia min 5 ya karena ini negatif ini ngikutin ininya angkanya. Jadi min 5 dikali 5 kan jadinya min 25 terus 10 min 25 jadinya min 15 gitu. Ya sama kayak matematika biasa lah intinya untuk itunya yang didahulukan. Ya mungkin ya gimana? Oke, lainnya ini udah paham apa belum nih? Dari Aiska, Reno, Keisha, Nabila, sama Rifki. Ada yang mau ditanyakan gitu? Atau masih pusing Mbak karena ini masih baru belajar gitu. Kita sama-sama belajar guys. Saya juga baru tahu C++. Iya, Mbak masih bingung. Bingung bingung yang mana? Nggak apa-apa. Kalau bingung nggak apa-apa bilang aja. Atau mau coba share screen pakai web, pakai HP bisa kayaknya. Mau tanya kalau semisal kan kalau penjumlahan itu ada yang penjumlahan bertingkat kayak pangkat-pangkat gitu. Itu bisa pakai ini apa enggak? Penjumlahan bertingkat yang gimana? Aku nggak terlalu. Maksudnya kayak 10 pangkat 5 gitu-gitu bisa. Oh, kalau pangkat di C++ itu belum nggak ada ininya sih, nggak ada operatornya, jadi harus pakai include dulu. Di harus pakai ini POW. Ini POW itu maksudnya power. Jadi dalam bahasa Inggris pangkat itu power. Ya ada yang nyebut eksponen juga, cuma di sini power. Di kita bakal masukin dua bilangan di sini. Yang pertama itu bilangan basisnya, bilangan yang gede biasanya di bawah, terus sama pangkatnya. Ini harus di ya hasilnya 4 kan 2 di pangkat 2. Kalau 2 di pangkat 3 hasilnya ya 8. Gitu. Ya kalau pangkat harus pakai ini, nggak ada operator gitu. Gimana? Kak, kalau pangkatnya lebih dari satu, soalnya kemarin kan ada waktu latihan soal itu ada 10 pangkat 16 pangkat 20 gitu-gitu. Itu rumusnya gimana? Itu yang maksudnya pangkatnya itu gimana? Jadi 10 dipangkat 2 dulu, terus dipangkat lagi, atau pangkatnya yang dipangkat? Pangkatnya yang dipangkat. Oh, pangkatnya yang dipangkat. Ya, kalau pangkatnya yang dipangkat, jadi ini pangkatnya ya dipangkat lagi, POW gini. Misalnya ya 2 pangkat 2. Jadi ini kalau dinotasiin gimana ya? 2 pangkat 2 pangkat 2. Jadi ya 2 pangkat 4 lah. 2 pangkat 2 ini kan hasilnya 4. Ya, tulis ya. Coba tulis. Nah, ya. Itu jadinya gitu. Jadi 2 dipangkat 2. Nah, 2-nya ini dipangkat 2 lagi. Jadinya harusnya 2 pangkat 4 kan 16 ya. Oh iya Kak, paham-paham. Ya. Ya, mungkin ada yang ditanyain lagi.
Ini kalau pada diem-diem nanti tersesat di jalan. Mumpung masnya lagi mood booster nih. Ada yang mau tanya-tanya? Halo, gimana nih? Ada yang masih bingung nggak? Atau mau share screen coba-coba gitu? Pakai web? Bisa kok. Tadi aku udah nyoba. Sebentar, Mbak.